Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sanda Fadila dengan NPM 1010354 dan saya berada di kelas M4. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Digital dan saat ini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semester 6 untuk memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester. Setiap manusia, baik yang sakit maupun yang sehat, disunahkan untuk selalu mengingat kematian dengan hati dan lisannya. Hal tersebut dapat mencegah manusia melakukan kemaksiatan dan memotivasi manusia untuk bisa selalu berbuat baik, karena ketika kita mengingat kematian dan kita mengimani hari kematian kita dengan hati dan lisan kita, maka kita akan berusaha untuk mencari amal baik sebanyak-banyaknya. Maka hal itu disunahkan untuk mendorong kita selalu mengingat kematian. Selanjutnya ada beberapa golongan manusia dalam mengingat kematian. Golongan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu golongan duniawi, golongan bertaubat, dan golongan arifin. Untuk manusia golongan duniawi, yaitu orang-orang yang tenggelam dalam urusan duniawi. Orang-orang yang tenggelam dalam urusan duniawi biasanya tidak mengingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunia. Ini akan membuat manusia tersebut semakin jauh dari Allah. Yang kedua, ada golongan manusia yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat pasti akan lebih banyak mengingat kematian. Seseorang yang berusaha untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya berarti senantiasa berusaha untuk bertakwa. Orang-orang bertakwa tentu saja akan menyempurnakan taubatnya. Golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang arifin. Orang yang senantiasa arif dalam mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seseorang yang tengah dimabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Orang-orang yang termasuk golongan arifin ini adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya secara terus-menerus dan mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang maut, niscaya kalian tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Alasan keutamaannya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat ini dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dan mengingat kematian akan mendorongnya untuk terus tenggelam dalam kesenangan duniawi yang hanya sesaat ini. Lalu, penjelasan selanjutnya adalah agar hati selalu ingat kematian. Manusia sangat lalai dalam mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan, orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gemilang duniawi belum bisa disebut mengingat kematian, karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi, seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang bersifat duniawi, sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia layaknya seperti orang yang hendak berpergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian, ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Dalam mengingat kematian, ada beberapa bentuk salah kaprah. Nah, sebagian kaum muslimin bisa jadi salah paham dengan maksud hadis, perbanyaklah mengingat kematian. Ketika mendengar hadis ini, mereka langsung menyangka bahwa mereka diperintahkan untuk mengingat hal-hal yang mengerikan dan seramnya saja. Misalnya, engkau akan mati dengan ngerinya sakaratul maut, atau engkau akan mati mengenaskan seperti tertabrak, sesak napas, atau serangan jantung. Nah, dalam mengingat kematian, kita tentunya perlu memiliki rasa takut
dan rasa taat. Namun, rasa takut tersebut bukan merupakan hal yang perlu kita Namun, rasa takut tersebut bukan berarti hal yang menakutkan. Namun, dengan adanya rasa takut kita terhadap kematian, kita akan lebih baik dalam mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat kelak. Dalam Quran Surat At-Tazikroh ayat 27, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu bersegera dalam bertaubat, hati yang qanaah, bersemangat melakukan ibadah. Barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu menunda-nunda taubat, tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah, dan malas beribadah. Begitu banyaknya manfaat mengingat kematian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebut orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian, lalu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita ingin mempersiapkan sesuatu, pasti kita akan sering mengingatnya. Maka, cukuplah kematian sebagai nasihat. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini dapat memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semester 6 ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.